Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Evi Hardianti Harahap AMD-CAP. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 3 Golongan 2 dengan nomor absensi 29 dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai berorientasi pelayanan. Apa itu berorientasi pelayanan? Yaitu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ada unsur penting dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks ASN. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi. Yang kedua, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholder atau sektor privat. Dan yang ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Berikut adalah elemen pelayanan publik berkualitas. Yang pertama, komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang kelima, pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan sarana prasarana, serta secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Ada beberapa prinsip pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Yang ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lainnya. Yang kelima, mudah dan murah. Penyelenggara pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar biaya untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Harus ditetapkan prinsip mudah. Artinya, sebagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Kemudian, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Kemudian, aksesibel. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam artian fisik. Contohnya dekat, dijangkau dengan kendaraan publik, mudah dilihat, gampang ditemukan, dan lain-lain. Dan dapat dijangkau dalam artian non-fisik. Contoh biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi. Kemudian akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Kemudian, berkeadilan. Penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki berbagai tujuan. Core values berorientasi pelayanan. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Contohnya di unit kerja seperti menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kedua, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika. Yang ketiga, melakukan pengembangan diri untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan. Baiklah, sekian.
Saya Evi Hardianti mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.